Shalom, saudaraku agung dan mulia Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit menyelamatkan kita. Karena itu, marilah kita beribadah dan kita buka ibadah pada saat ini dengan menyanyi Bangkit, serukan nama Yesus. Mari kita berdoa. Kami sangat percaya pada kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami percaya akan keselamatan yang telah kami peroleh melalui kematian dan kebangkitan Putra Tunggal-Mu, yaitu Yesus Kristus. Dan karena itu kami tetap mau bersekutu dalam ibadah, tapi juga terus mau merenungkan firman, sebab itulah cara yang mengantar kami untuk menuju pada kemenangan iman, pada keselamatan seperti yang telah Engkau karuniakan. Di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita membaca pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu pasal 20 ayat 6b yang berkata, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Tema perenungan kita, kematian tidak lagi berkuasa atas mereka. Saudara-saudaraku, setiap kali kita mendengar kabar duka entah dari teman, keluarga, atau berita-berita tersebut muncul, tentu ada rasa takut juga dari kita. Takut kehilangan, takut menderita, takut menghadapi kematian itu sendiri, atau takut mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang lain ketika mereka ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kita mencoba menghindar, tapi kenyataannya kematian adalah sesuatu yang selalu membayangi hidup kita. Tapi firman Tuhan hari ini membawa kabar yang mengubah cara kita melihat hidup dan kematian. Bahwa ada orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh kematian. Bukan karena mereka super kuat, tapi karena mereka hidup di dalam Kristus. Isi Wahyu 20 ayat 6b mengungkapkan 3 kebenaran besar tentang orang-orang percaya yang setia kepada Kristus. Pertama, mereka tidak lagi tersentuh oleh kematian yang kedua. Ini bukan sekedar kematian fisik,
tapi kematian kekal atau keterpisahan total dari hadirat Allah. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus, maut tidak lagi punya kuasa. Mereka telah diselamatkan dan dimeteraikan oleh Roh Kudus dan ditetapkan untuk hidup selama-lamanya. Ada seorang teolog atau seorang tokoh reformasi yang bernama John Calvin menulis bahwa mereka yang benar-benar telah disatukan dengan Kristus tidak akan pernah dijangkau oleh kematian yang kedua, sebab mereka telah menerima hidup yang kekal dari Sang Sumber hidup. Yang kedua, mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus merupakan panggilan identitas dan misi. Bukan hanya hak istimewa rohani, tetapi juga tanggung jawab praktis. Hidup dekat dengan Tuhan, menjadi utusannya di dunia, dan mempersembahkan hidup sebagai penyembahan yang kudus. Atau dengan kata lain, mereka atau kita dipanggil untuk hidup dekat dengan Allah, mewakili Dia di tengah dunia, dan menyembahnya dengan hidup yang kudus. Ketiga, mereka memerintah bersama Kristus. Ini bukan soal duduk di tahta, tapi tentang hidup dengan otoritas rohani, menjalankan kehidupan yang berdampak, membawa damai, keadilan, dan kasih Tuhan di bumi. Saudara, dunia ini penuh kekacauan, penuh penderitaan, kematian, dan ketakutan seolah mendikte arah hidup manusia. Tapi bagi kita yang percaya, kematian bukan akhir. Yesus telah bangkit, dan karena itu kita hidup bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai imam dan raja yang menang bersamanya. Jangan takut menghadapi hidup, jangan tunduk pada kuasa maut, sebab kematian tidak lagi berkuasa atas mereka yang mau hidup di dalam Kristus. Dan itu termasuk saudara dan saya jika kita mau percaya kepada Kristus dan mau hidup seperti kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas ibadah pada saat ini, atas renungan yang boleh kami dengar. Ajar kami untuk semakin bijaksana melakukan firman, supaya keselamatan yang telah Engkau anugerahkan tidak akan berlalu daripada kami. Semua kami yang telah mengikuti ibadah dan renungan ini, jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada di antara kami yang penuh dengan pergumulan, Tuhan kuatkan, berikan kesabaran, dan kami percaya ada jalan keluar yang terbaik. Pakai kami untuk menjadi alat kesaksian-Mu, kini dan selamanya, biar Kau dapati kami semakin melakukan firman dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami. Kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.